Satu. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan ulang Bang terkait dengan sosok B yang Lisa jelaskan bahwa masih dalam satu circle antara Lisa dan Revelino Bang. Kalau yang Abang ketahuin sendiri, sosok B ini mungkin siapa sih Bang? Jadi begini ya, kalau sosok B yang dimaksud oleh LM itu kita tidak paham ya. Silahkan ditanyakan kepada LM itu sendiri. B itu apa? Entah itu namanya si Bagong, entah itu si Bagus. Kan kita nggak ngerti B yang dimaksud. Cuman memang betul klien kami ketika di BAP oleh teman-teman penyidik Mabes Polri, dia menyebutkan bahwa keterangan dia ini tidak berdiri sendiri. Ada saksi lain yang mendengar pernyataan LM itu, bahwa pada saat dia menyatakan dan meyakinkan bahwa itu adalah anak klien kami, itu ada saksinya, dan saksinya itu bukan hanya satu orang. Jadi ada beberapa orang lain yang mungkin satu circle ataupun teman yang mendengar pernyataan itu pada saat LM meyakinkan. Jadi pembohong besar kalau LM menyampaikan situasinya lagi mabuk, itu situasi sehat dan diyakinkan itu bukan di satu tempat atau di sekali, ada di beberapa tempat, beberapa waktu, begitu. Jadi memang pembohong besar ini perempuan satu ini. Oke Bang, ini dari LM sendiri menyebutkan bahwa sosok B sendiri sempat diiming-imingi uang untuk mengaku terkait hal tersebut Bang. Gimana nih Bang ketika mendengar dari statementnya Lisa tersebut Bang? Jadi begini, yang berinisial B ini saya juga sampai dengan detik ini kita tidak tahu. Yang mengiming-iming uang sampai dengan sekarang itu juga siapa? Dia memiliki statement seperti itu dari siapa? Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu bahwa berinisial B itu diiming-imingi, kenapa tidak bilang saja, kenapa tidak dilaporkan saja? Kan seperti itu. Apa susahnya kan gitu? Jadi kalau menurut saya, apalagi yang mau dimainkan sama pihak LM ini, saya nggak paham dan nggak mengerti sampai dengan detik ini. Yang jelas semuanya tinggal tunggu saja hasil untuk dari tes pembuktian DNA nantilah, gitu, seperti itu kalau dari saya. Tapi Lisa sendiri kemarin kalau boleh sempat menjelaskan Bang bahwa dia meyakinkan 100% bahwa anak tersebut atau Selin anak dari Lisa tersebut bukan anaknya Revelino. Gimana nih Bang terkait bisa dibilang tuh sebegitu yakin dari Lisanya? Jadi begini, bilang sama LM, kalau tidur jangan terlalu siang bangun ya. Kita ini hadir untuk membangunkan dia, barangkali dia lagi bermimpi indah, kan begitu. Udah waktunya kamu bangun ya, untuk dari tidur kamu, jangan terlalu banyak halu, kan begitu. Nanti kamu akan nangis, kita lihat ya. Cuman kalau ada PH atau dari LM yang mau taruhan yuk sama saya. Mau apa taruhannya? Saya tantang dia. Kalau kalian nggak nangis, nggak usah. Yakinnya dari mana? Sumber keyakinan itu kan harus didasarkan, kan? Begitu. Kalau dia meyakinin bahwa itu adalah anak daripada RK, apa dasar dia? Nggak bisa dibuktikan. Harus DNA. Jadi maksud saya jangan terlalu banyak ngomong. Jangan, nggak usah sok artis. Sok apa lagi dia ini? Sok cantik. Ya begitu. Maksud saya tunggu aja hasil DNA-nya. Kalau memang DNA itu misalnya nanti sesuai dengan pengakuan dia bahwa itu adalah anak daripada RK, saya sendiri yang akan mendukung. Kalau dia kurang pengacara, kan begitu. Cuman saya meyakini dari riwayat yang dia sampaikan, anak ini kan pelin-pelan. Pembohongnya tidak konsisten. Orang kalau mau bohong konsisten kan. Sekarang kemarin dia muncul menyampaikan begini, bahwa ya saya sempat melihat ya kutipan dari teman-teman pada saat media apa yang wawancara itu, dia menyampaikan begini, bahwa itu kan kondisinya saya lagi mabuk dan itu nggak serius lah. Siapa itu Revelino? Suruh berak sekebun aja dia, kan begitu. Pengakuan ini, riwayat percakapan ataupun komunikasi mereka ini dengan klien kami ini dari 2021, awal 2021 nyambung bulan Mei itu dia meyakinkan bahwa dia hamil. Lahirnya 26 Januari 2022. Kalau RK nggak masuk, jadi jangan kebanyakan halu deh. Kita tunggu ya, DNA ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini, bahwa kemungkinan besar ya dalam bulan ini sudah pasti dilakukan DNA itu. Kan begitu. Dilakukannya itu kemungkinan kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam waktu dekat. Cuman kalau saya lihat dia mengajukan gugatan secara keperdataan, itu kurang kerjaan namanya. Atau memang dia memanfaatkan hal ini biar dia lebih memanfaatkan isu ini pansos lah, kan begitu. Biar manjang ceritanya. Kalau keperdataan itu kan 6 bulan. Sementara Mabes Polri dalam waktu dekat. Kenapa kok dengar dari awal dia muncul? Kalau memang dia serius. Makanya dedeknya minta ampun kok, ngelihat mukanya aja, apalagi dia ngomong, ngelihat mukanya aja saya dedeknya minta ampun sama perempuan. Apalagi dia kalau membantah keterangan klien kami. Kami ini pengacara, nggak mungkin kami berstatement menyampaikan hal ini ke seluruh masyarakat.
kalau kami tidak meyakini kebenaran daripada klien kami ini, dan ini ada bukti percakapan, ada bukti dukungan yang namanya saksi, diperkuat oleh keterangan ke teman-teman daripada yang lain yang pada waktu itu mengetahui LM itu memberitahu dan meyakinkan klien kami bahwa ini adalah anaknya, kan begitu, anak daripada klien kami. Kok kagetnya kami sekarang dia malah ngumbar-umbar dengan yakin bahwa 1000% itu adalah anak RK. Dari mana? Kan dia mengakui sendiri bercocok tanam itu di bulan Juni tanggal 76, 2 minggu kemudian hamil. Sementara dia bercocok tanam dengan klien kami ini berulang kali, dan Mei dia mengaku hamil. Jadi jangan kalian terbawa kurang kerjaan, gak usah diwawancara-wawancara lagi lah. LM itu kurang kerjaan dia, kebanyakan halu, bikin saya pusing aja tuh. Kita tunggu aja nanti di tes DNA nanti ya. Bang, kita lihat. Akhirnya jadi mundur tes DNA, maju ke perdata apa kayak gimana Bang? Apa itu perjalanan DNA-nya? DNA itu tetap berjalan ya, karena begini ya, saya melihat mereka mengajukan upaya keperdataan itu adalah hak mereka sebagai warga negara, tidak dibatasi ya. Cuman saya menyayangkan karena apa? Legal standing dasar hukumnya apa? Sementara penasehat hukumnya ya, pengacara daripada LM ini menyampaikan salah satu petitum itu adalah permohonan ya. Permohonan dia di dalam gugatan dia itu kan PMH ya. PMH itu kan diatur dalam KUHP Perdata 1365 ya. Dasar hukum dia dan permohonan dia itu adalah untuk mengajukan permohonan agar Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Bandung diberikan izin untuk melakukan tes DNA. Tes DNA apa lagi? Orang Mabes Polri udah mau melakukan tes DNA, kan buat apa dia? Di situ sudah kebaca, cuman enggak pengacaranya, ya mohon maaf ya, saya tidak maksud memojokkan sana ya, bagaimanapun mereka teman sejawat saya kan, cuman enggak pengacaranya, memang enggak dipertemukan Tuhan kalau enggak saling kenal kayaknya ya. Jadi enggak ngerti saya, kayaknya satu paket gitu, gimana ceritanya, konsep berpikirnya kayak gitu. Sekarang LM lagi keluar-keluar ngomong sini sana sini, seolah-olah nggak kenal lah, itu cuman halu satu circle, itu waktu lagi mabuk, memang mabuk terus dia sampai sekarang gitu, nggak sadar-sadar gitu. Waktu itu berapa kali dia mabuk, berapa kali dia meyakinkan, begitu. Maksud saya ke buat teman-teman media, kalau mau dipertanya dalami lagi, sampai di mana dia, jangan takut-takut nanya sama dia, ntar dia keblinger sendiri nanti, begitu. Oke, selain dari Revelino yang waktu itu diperiksa ya Bang, dari teman-temannya Lisa, apalagi yang masih satu circle dengan Revelino sendiri, turut ikut diperiksa juga nggak sih Pak waktu itu pas saat di Mabes Polri? Ya turut ya, banyak kemungkinan ya, cuman kita nggak tahu ya, karena kan yang jelas biasanya begini ya, lazimnya nanti biasanya ya teman-teman Mabes Polri atau penyidik itu ketika kita menerangkan, menyatakan di dalam BAP itu ada orang lain, si A misalnya begini pertanyaannya ya, ada siapa aja pada saat dia menyatakan, LM itu menyatakan dengan kamu atau klien kami, siapa, ada nggak orang lain yang menyaksikan atau mendengar, disebutkan, biasanya dikembangkan lagi, dipanggil juga biasanya. Cuman kalau untuk hal itu kan kewenangan mutlak dari pihak penyidik, kita tidak tahu. Tapi saya yakin semua bukti, semua saksi yang terlibat dalam pernyataan LM ini pasti diperiksa. Karena saya dengar dari media itu juga kan, media juga yang menyampaikan saksi dari Pak RK itu lebih dari 5 orang kan. Kemungkinan pengembangan saksi-saksi itu. Begitu, dan salah satunya kami mendapat bocoran termasuk di mana anak LM ini dilahirkan, rumah sakit mana, dokter mana, itu ikut diperiksa sepengetahuan saya. Jadi hati-hati, dalam waktu dekat drama LM ini akan terkuak siapa ayah biologis. Nanti kita lihat siapa yang berbohong nanti. Jadi nggak usah terlalu banyak dia drama nyari pansus seperti itu. Jadi kita tunggu aja hasil DNA-nya, begitu. Termasuk sosok yang B juga ikut kemarin juga diperiksa atau tidak Bang? B itu saya nggak ngerti, B yang dimaksud LM itu coba diperjelas saja sama LM, B yang dia maksud itu siapa, kan begitu. Ada Benny kan, ada Bagas, ada Banu, B yang mana, kan begitu. Ada satu lagi B apa tadi Pak yang lu baca tadi? Yang lu baca tadi siapa, B apa itu? Ya pokoknya itulah, B itu banyak, B yang mana? Yang jelas ada beberapa ya saksi yang disampaikan oleh klien kami, mungkin B itu salah satu, cuman kita nggak tahu karena bukan B yang mana yang dia maksud. Bang, Gitu. mungkin abang juga berkomunikasi dengan Revelino, mungkin melihat sikap Lisa sendiri yang mungkin mengacukan ya sikap dari Revelino seperti apa sih Bang? Wah ya gimana ya, kayak gimana ya, kayak asam lambung mau kumat ngelihat dia pernyataan kayak gitu. Ada neknya, ada mualnya, ada sakit kepalanya, puyeng gue ngeliat ini perempuan. Apalagi ngelihat sikapnya yang makin kesini ya, makin sok artis, sok gimana ya, sok cantik. Itu yang gue
gimana ya, pokoknya perasaan saya ya, kalau pertanyaan teman-teman seperti itu, perasaannya ya itu tolong disampaikan. Gua perasaan kayak asam lambung mau kumat, itu perasaan gua kalau ngelihat perempuan ini. Sampaikan dengan LM itu nggak apa-apa. Itu kan hak saya, memang itu yang saya rasakan ketika saya ngelihat dia. Karena apa yang disampaikan oleh LM ini semua adalah kebohongan. Dia tidak konsisten. Dia ngerasa bahwa jejak digital itu tidak pernah. Pada saat dia awal podcast, awal dia muncul, semua pertentangan, semua keterangan dia itu ngeblunder. Pengakuan dia muncul pertama bahwa tidak pernah berhubungan kecuali dengan RK, itu kan berak sekebun, dia mau ngebantah. Dia kan pernah saya memberikan statement pedas ya, bahwa kalau dia mau membantah bahwa klien kami ini siapa, kan pernah saya kasih ultimatum yang masalah tai lalat di tepi sawah, dia mau dibantah juga sama dia. Coba tanyakan, benar nggak lagi mabok itu? Nggak mungkin klien kami tahu hal sensitif itu kalau klien kami tidak pernah merasa berhubungan badan atau bercocok tanam dengan dia. Kan begitu, sampai hal sensitif itu klien kami tahu, mau dibantah lagi sama dia. Jadi kalian bisa menyimpulkan LM ini siapa yang berdrama di sini, siapa yang berbohong. Kalau kami nggak ada untungnya berbohong di sini, kami hanya membantu membuka tabir kebenaran terhadap isu yang ditujukan kepada dia, kepada RK. Karena isu itu ditujukannya pada sebelum RK itu adalah dengan klien kami di bulan Mei. Di bulan Juni dia mengisukan itu bahwa itu adalah anak RK setelah dia ketemu. Kami menduga, sekali lagi ya, kami menduga pertemuan dengan RK itu sudah hamil dengan klien kami. Hamil muda, seperti itu. Boleh dicek nanti OSG-nya seperti apa. Tapi kan hasilnya DNA nanti yang akan membuktikan. Begitu. Bang, ini kan kemarin juga Lisa sempat menyebutkan Bang, sempat mengalami terganggu dengan kemunculan Revelino, bahkan dia sempat mendatangi tempat usaha dari Revelino, salah satu coffee shop, dan melihat kafe tersebut terbengkalai dan tidak terurus. Gimana nih Bang mungkin? Wajar dia sempat shock karena dia mengira Revelino ini tidak akan pernah muncul. Dia kelabakan. Dia mengiranya, kan dia mempersoalkan bahwa Revelino ini ada di mana kan. Cuman persoalan ini tidak penting Revelino ini di mana. Yang penting kita bahas sekarang adalah awal 2021, bulan Mei, bulan Juni sampai anak itu lahir 26 Januari. Itu yang dipersoalkan. Kalau dia mempersoalkan Revelino itu di mana, apa urusannya? Apa korelasinya sama dia? Ini kan yang dibahas sama dia. Jadi jangan mau ngikutin skema cara berpikir dia. Mohon maaf, cara berpikir dia dengan cara berpikir kami jauh berbeda. Gitu. Saya menganggap dia kewawasannya kurang sampai ke sana. Jadi jangan dibenturkan. Kalau kita mau ngikutin cara berpikir dia, kita ikut-ikutan keblinger. Begitu. Tunggu saja, sampaikan dengan LM itu, tunggu saja. Pembuktiannya itu adalah tes DNA. Tes DNA ini kemungkinan akan segera dilakukan. Jadi kalau dia membantah Revelino itu siapa, sekali lagi saya tekankan, tolong ditanyakan. Kenapa? Kan contoh pertanyaannya. Kenapa Revelino sampai tahu dengan hal sensitif? Coba tanyakan dengan LM. Dijawab apa sama dia? Kalau enggak ya kalian periksa sama perempuan. Bisa ke WC, benar nggak yang disampaikan klien saya? Kan Teman-teman begitu. belum pernah tanya sih ya. Coba tanyakan. Jadi maksud saya begini, cara bertanyanya begini. Ya apalah, saya tidak bermaksud mengajari teman-teman media ya. Cuman untuk memperjelas jawaban ini, coba ditanyakan dengan dia. Misalnya, ya apalah kalian manggilnya, Kak, mohon maaf, itu Revelino menyampaikan termasuk hal yang paling sensitif. Revelino tahu, ada nggak Kak tai lalat di tepi sawah sebelah kanan, ada nggak? Jawab dia, berani nggak dia jawab? Kan nggak mungkin. Klien kami halu sampai sedetail itu dia tahu. Itu aja cara mempertanyakan. Jadi siapa yang berbohong di sini? Begitu. Bang, ini juga dari Lisanya sendiri kemarin sempat mengatakan bahwa dia sangat siap sekali ketika nantinya mendapatkan panggilan di Barreskrim Mabes Polri. Gimana nih Bang melihat sikap santai dari Lisa yang begitu bisa dibilang tuh menanggapi dengan baik terkait akan nantinya panggilan terhadap mereka? Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat hasilnya nanti ketika dia diperiksa, kan begitu. Ataukah nanti setelah diperiksa, syukur-syukur dia disuruh pulang dulu kan. Hasil daripada keterangan ini biasanya di mereka internal daripada pihak kepolisian digelar, menentukan apakah boleh langsung dilakukan penahanan ataukah statusnya seperti apa. Ya kita lihat aja nanti. Silahkan dia mau bersikap apa. Tapi saya menyimak di sini, anak ini belum pernah mendapat pembelajaran berharga seperti dalam kasus ini ya. Cuman kali ini dia betul-betul akan menghadapi proses hukum yang akan kesandung dengan sikap dia sendiri, ulah dia sendiri. Kita lihat nanti. Kalau sekarang silahkan dia tertawa, gembira, riang seolah-olah ini menganggap, wow saya siap
nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti hasilnya nanti LM ini akan nangis apakah tertawa. Ya syukur-syukur kalau memang dugaan ataupun tuduhan dia itu terbukti, misalnya LM ini ternyata hasil DNA itu memang betul sesuai pengakuan dia, ya mungkin seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung tentang upaya dia. Begitu, menurut saya saran saya lebih baik pengacaranya cabut dulu, tunggu dulu hasil DNA-nya ini, dasar dia untuk mengajukan gugatannya kalau memang yakin ya. Cuman saya melihat termasuk PH-nya sendiri tidak yakin, kan begitu. Kalau dia yakin apa susahnya nunggu ini baru ajukan gugatan ke perdataan. Yakin 1000% gugatan itu tidak akan sia-sia kalau ada modal DNA. Cuman kalau bukti sama dia kan pernah berstatement bahwa di podcast, buktinya itu di mana? Pernah ditanya lah salah satu yang undang itu kan, buktinya ada sih di otak gua semua, saya simpan di memori otak. Kan gimana cara berpikir kayak gitu? Emang otak dia mau dibelah? Begitu, coba kalian simak biar nggak ngeblunder. Jadi saya capek ngejelasin orang ini. Jadi ketika dia berstatement di teman-teman media, asam lambung saya kumat, mau muntah, sakit kepala saya, begitu. Jadi pusing saya, kita tunggu aja lah. Saya rasa tadi kita berkoordinasi lagi dengan teman Mabes Polri bahwa kapan mereka lagi gelar, kemungkinan akan dikabarkan. Nanti kalau saya udah dapat kabar kapan DNA itu saya infokan pada teman-teman semua. Konsekuensi mungkin untuk Lisa sendiri kalau nanti tes DNA akhirnya betul ternyata anak dari Bang Revo. Apa konsekuensinya Bang? Nah, kalau konsekuensi itu nanti kita mengedepankan azas musyawarah dan kekeluargaan ya. Karena kan kita membantu dia bahwa dia mencari ayah biologisnya, bahwa di sini dia lupa, kan begitu. Pernah ada dia meyakinkan seseorang namanya Revalino sebelum dia mengaku itu adalah anak RK, ini adalah anak lain kami. Kami muncul, kami ingatkan, kan begitu. Jadi nanti responnya dia nanti seperti apa ketika nanti hasil DNA-nya itu adalah anak klien kami. Mungkin kami akan berdiskusi nanti. Kalau memang perlu, yang jelas klien kami akan perjuangkan status anak itu. Seperti itu. Oke Bang, satu lagi Bang. Terkait laporan Lisa yang di PN Bandung, apakah nantinya jika Pak RK meminta klien Abang sebagai saksi di PN Bandung, gimana nih Bang? Nah, kalau ini ya, kami belum ada komunikasi dengan sana karena pada dasarnya kami berdiri sendiri ya. Cuman kalau saya melihat upaya gugatan keperdataan perbuatan melawan hukum yang diajukan pihak LM ini, saya lihat dilawan tidur aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tahu, saya sebagai pengacara tahu putusannya itu bakal seperti apa. Karena saya menduga upaya yang dilakukan LM ini adalah salah satu bentuk ketakutan dan kepanikan untuk menghadapi proses hukum yang diambil oleh Pak RK. Itu saya simpulkan. Cuman kalau gugatan itu, kalau saya merem pada mata, tutup mata saya. Kenapa? Kami pun ya, kalau mau masuk, kami punya hak untuk masuk sebagai pihak memohon sebagai pihak intervensi di dalam gugatan tersebut. Kenapa? Kami di sini sebagai pihak dan kami ada bukti, ada saksi, ada pengakuan dari LM itu sendiri bahwa dia meyakinkan pada waktu itu adalah anak klien kami bisa masuk. Cuman kami pertimbangkan buat apa? Kan begitu. Sia-sia gugatan itu. Ngapain? Kalau saya mau dilawan tidur aja mau Pak RK ngapain itu? Abaikan. Kan begitu. Cuman kita hormati upaya hukum mereka, kita hormati. Itu sebagai bentuk hak dari setiap warga negara seperti itu. Oke.